Aku tuh siapa sih? Kata kepala sekolah, aku murid IPK. Kata guru PKN, aku orang Indonesia. Kata Komelki, aku anak Korem. Kata temen, aku cantik. Kata papa mama, aku pintar. Yang namanya identitas kok aneh ya? Beda-beda tiap tempat dan orang. Seandainya segampang itu buat aku tahu. Aku ini siapa dan untuk apa aku di sini? The servant king, he calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Udah aku coba beberapa cara, tapi ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa pakai belajar mati-matian. Nggak bisa pakai dengan lagu yang relatable. Nggak bisa juga lewat like dan komen sosial media. The servant king, he calls us now to follow him. Jadi satu pertanyaan yang belum terjawab. As a daily offering of worship to the servant king. Siapa aku? Shalom, senang sekali ketemu dengan anak-anak remaja, baik yang ada di Jakarta, di Nias, dan di beberapa daerah lainnya. Senang sekali hari ini boleh bersama dengan saudara-saudari, kita bersama-sama belajar satu tema yang sangat penting, unworthy but not worthless. Bagaimana kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita bukan tidak bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita tahu Tuhan mengasihi. Bahkan Yesus Kristus mati untuk saudara dan saya. Kalau kita tidak bernilai, tidak mungkin Yesus mati untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar dari satu teks di dalam Lukas, pasal 15, ayat 11 sampai 32. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami boleh hadir bersama, meskipun melalui Zoom, di udara kami bersatu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin dan memberkati kami. Kami percaya Roh-Mu akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap anak-anak remaja, adik-adik kami yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus mengurapi dan menolong supaya setiap kami mendapat berkat melalui sesi kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan memutarkan video yang membacakan bagian Alkitab ini. Sekaligus, saudara juga bisa menyaksikan ada sedikit ya latar belakang, ada gambarnya bagaimana video ini. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating,
No one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. We had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" Satu cerita yang kita sangat kenal tentang seorang anak yang memberontak kepada ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, dia sudah meminta supaya hartanya, bagiannya dibagikan kepada dia. Terus sekalian, anak muda ini, ya anak bungsu ini merupakan potret dari semua anak remaja yang pernah hidup di dalam dunia ini. Anak remaja memiliki dua identitas. Yang pertama, semua anak remaja sedang mencari jati diri. Satu pertanyaan yang besar yang ada di dalam hidupnya. Siapakah saya? Mengapa saya ada di dalam dunia ini? Mengapa saya dilahirkan di dalam keluarga ini? Mengapa kondisi saya seperti ini? Apa yang harus saya perbuat? Apa makna hidup ini? Apa harga diri saya? Bagaimana saya dihargai? Saudara, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat lazim yang ditanya oleh anak remaja. Karena sesuai dengan perkembangannya secara psikologi, dia meninggalkan masa anak-anak yang tidak peduli kepada apapun juga. Masuk ke dalam satu dunia di mana dia mulai mengenal dan menyadari dirinya sendiri. Ciri pertama anak remaja adalah bertanya, siapakah saya? Identitas saya siapa? Celakalah seorang anak yang bertanya kepada orang yang salah. Kalau anak remaja bertanya kepada orang yang salah, siapakah saya? Kalau bertanya kepada seorang yang penuh dengan dosa, mereka akan mengatakan, kamu orang berdosa, kamu tidak bernilai, hidupmu hancur, kamu tidak diinginkan. Saudara, seluruh hidupnya akan dibayang-bayangi oleh jawaban seperti itu. Tapi berbahagialah kalau kita datang kembali kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, siapakah saya?
Tuhan akan menjawab melalui ilustrasi perumpamaan yang kita baru dengar tadi. Allah berkata, meskipun engkau pernah jatuh ke dalam dosa, meskipun hidupmu tidak benar di hadapan Allah, tapi engkau sangat berharga di mataku. Aku mengasihimu. Bahkan melalui putraku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, aku mati untuk kamu. Saudara sekalian, mari kita mencari identitas diri kita. Bukan kepada dunia, bukan kepada pengetahuan dunia, bukan kepada kenikmatan hidup, bukan kepada orang lain, tapi kepada pencipta langit dan bumi, pencipta diri kita. Ciri kedua, anak remaja adalah suka memberontak karena merasa hidupnya tidak nyaman. Dan itulah yang dialami oleh anak bungsu tadi. Nah, saudara sekalian, dan itu yang sering ya saya dengar dari anak remaja pada masa kini. Nah, mereka ingin bebas. Tidak hanya ingin bebas, mereka ingin kaya raya. Mereka tidak ingin dibatasi oleh orang tua. Nah, mereka menganggap pertama orang tua kolot, ya, orang tua lahir pada zaman yang berbeda dengan zaman sekarang. Ketika orang tua berkata jangan ini, lakukan ini, lakukan itu. Di dalam hati biasa anak remaja berkata, papa sih lahir di zaman berbeda, mama sih dilahir di zaman berbeda. Mana mama papa tahu kondisi saya sekarang? Ingin bebas, tidak ingin dikendalikan. Dan tidak hanya ingin bebas, tapi ingin punya uang, ingin kaya raya. Dan itu yang didapati oleh anak bungsu tadi. Kemudian ingin menikmati hidup. Kalau pakai bahasanya Raja Salomo, apa yang matanya ingin lihat, dia lihat. Apa yang mulutnya ingin kecap, dia kecap. Apa yang tangannya ingin lakukan, dia lakukan. Apa yang ingin dilakukan, dia lakukan, saudara sekalian. Jadi itu menikmati hidup katanya. Kemudian dia ingin populer, ya. Jadi ini terbukti, ya, sering menjadi apa? Menjadi penilaian kita. Wah, kalau saya punya IG, wah berapa yang like saya, berapa follower saya. Kalau semakin banyak follower saya, harga diri saya semakin tinggi. Nah, ingin supaya followernya sebanyak-banyaknya, ketika posting sesuatu, semuanya like, semua memuji. Kalau ada satu tangan thumb down, saudara sekalian, mulai langsung rasanya langitnya runtuh, dikritik sedikit. Nah, apalagi di medsos, saudara sekalian, terasa dunianya hancur. Saudara sekalian, itulah potret anak remaja masa kini. Mencari jati diri, tapi sering mencari jati diri di tempat yang salah. Ingin bebas, tapi salah menggunakan kebebasannya. Dan itulah yang dialami oleh anak bungsu itu. Dia datang kepada ayahnya dan berkata, ayah, bagikan kepadaku harta yang menjadi hakku. Nah, sebenarnya di balik daripada permintaan ini, ada satu pikiran dari anak bungsu itu. Dia berkata, mengapa saya harus berada di paungasan bapa saya? Saya akan bebas. Saya ingin bebas. Berikan kebebasan kepadaku. Berikan harta kepadaku. Aku ingin pergi. Dan aku ingin menikmati hidup. Aku akan jadi orang terkenal. Karena aku orang yang baik hati. Aku akan menjamu. Aku akan mentraktir semua orang. Saudara sekalian, kita semua tahu, ya, kalau kita kaya, maka banyak orang mau jadi teman kita. Kalau kita baik, kita pinter, banyak orang mau jadi teman kita. Itulah yang dialami oleh anak bungsu itu. Ya, jadi pepatah Mandarin mengatakan banyak sekali teman itu yang disebut dengan teman, daging, dan arak. Apa itu teman, daging, dan arak? Kalau kita punya daging untuk dimakan, arak untuk diminum, semua orang jadi teman kita. Tapi kalau tidak ada, maka orang meninggalkan kita. Pertanyaannya, saudara sekalian, apakah anak bungsu itu mendapatkan semua ini? Bebas, kaya, nikmat hidup, populer, dia dapatkan semua itu. Ayahnya berikan kepada dia. Kamu bebas, kamu sekarang kaya, hartamu banyak, kamu boleh pergi, nikmati hidupmu. Apa yang mau kamu lakukan, lakukanlah. Kamu jadi populer, banyak teman, kamu dipuja-puja. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam, apakah anak bungsu ini bahagia? Apakah anak bungsu ini mendapatkan apa yang dia kejar? Tidak, saudara sekalian. Kenapa? Karena hati dan jiwa manusia tidak dapat dipuaskan oleh kebebasan. Hati dan jiwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa dan mampu memuaskan keinginan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa menjawab dengan tepat siapakah diri kita sebenarnya, identitas kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu,
Siapakah saya? Apa tujuan saya hidup di dalam dunia ini? Harus kita tanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada materi, bukan kepada kenikmatan. Saudara sekalian, anak bungsu ini, dia berpikir, kalau saya bebas, saya kaya, saya bahagia. Ternyata tidak. Justru saudara sekalian, dia terjerumus di dalam kebebasan yang tidak terkendali. Saudara sekalian, kapan seseorang dikatakan bebas? Seseorang dikatakan bebas kalau dia tahu batas-batas kehidupannya. Itu baru bebas. Orang berpikir kalau saya bebas, saya tidak punya batasan di dalam kehidupan. Tidak ada yang memerintah saya. Tidak ada yang menghalangi saya. Salah, saudara sekalian. Kebebasan itu adalah keleluasaan, kenyamanan untuk berekspresi, untuk beraktivitas, dan melakukan segala sesuatu di dalam batasan-batasan yang aman. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Seorang anak bebas bermain, tapi kebebasannya itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Kalau dia bebas bermain, dia boleh berlari, lalu berlari di tengah jalan, itu bukan bebas, saudara sekalian. Itu namanya kebablasan, itu namanya keterjerumusan. Kapan seorang anak dikatakan bebas? Seorang anak dikatakan bebas ketika papanya berkata, "Nah, kamu boleh bermain, tapi batasannya adalah pagar di depan. Kalau ada pagar di depan, kamu lewati pagar itu artinya kamu sudah tidak bebas lagi. Kamu sudah terjerumus." Jadi saudara sekalian, batasan itu adalah sesuatu yang baik. Saya kasih contoh yang lain, saudara sekalian. Seseorang kalau ingin bebas, maka dia perlu satu kerangka, satu norma, rel yang menghalangi kita. Ya, banyak orang suka main, ya sekarang lagi Euro, saudara sekalian ya. Sekarang banyak orang nonton sepak bola, saudara sekalian. Kalau nonton sepak bola, itu ada peraturannya. Peraturan yang paling jelas itu adalah ukuran lapangannya, saudara sekalian. Ukuran lapangan, ya saya tidak hafal berapa ukuran lapangannya, tapi ada namanya lapangan sepak bola. Nah kalau satu hari tim, ya misalnya nanti malam ya Spanyol lawan siapa sudah? Spanyol lawan Kroasia, saudara sekalian. Wah lawan, saudara sekalian. Ketika bermain, wah tanding saudara sekalian, tiba-tiba bolanya tertendang terlalu laju, kemudian keluar, saudara sekalian. Lalu wasitnya prit, saudara sekalian, bola out, ya. Kemudian tendang lagi keluar, prit, out lagi, saudara sekalian. Akhirnya 22 orang berhenti dan berkata, "Hei, teman Kroasia," kata teman-teman dari Spanyol, "kita kan orang bebas. Kenapa kita dibatasin oleh lapangan? Ya, sekarang kita buat peraturan," katanya. Mau tendang sampai keluar, mau tendang sampai balik ke Spanyol, bolanya sampai balik ke Kroasia, bahkan bolanya sampai ke Jakarta, itu tetap bisa main, saudara sekalian. Akhirnya mereka bisa. Kita hapus ya garis-garis lapangan sepak bola. Jadi tidak ada batas sepak bola, mau tendang sampai manapun juga bola tetap on, saudara sekalian. Akhirnya mereka mulai main, saudara sekalian. Bola masuk ke stadion yang lain, lempar kemana-mana, sampai ke tepi jalan mereka kejar. Saudara, apakah itu namanya main sepak bola? Bukan, saudara sekalian. Itu namanya kebablasan. Itu namanya keterjerumusan. Seperti itulah yang dialami oleh anak remaja, yang anak bungsu yang diceritakan tadi. Dia pikir ketika dia dalam keadaan bebas, dia bisa bahagia. Ternyata tidak, saudara sekalian. Tuhan tahu di mana batas kita, Tuhan tahu di mana kita aman, Tuhan tahu di mana kita bahagia. Maka Tuhan memberikan batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Jadi apa artinya bebas? Bebas artinya kita menaklukkan diri kepada hukum dan peraturan Allah. Dan kita hidup dengan nyaman, aman, tentram di dalam batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya, melalui kebenarannya. Jadi anak muda ini terjerumus di dalam kebebasan yang tidak terkendalikan. Akibatnya, saudara sekalian, dia membangun harga diri di atas pandangan orang lain. Dia berkata, "Kalau saya masih berada di bawah kendali papa saya, apa kata orang? Apa kata teman-teman saya? Saya mau pakai uang, harus minta izin kepada papa saya. Kalau saya mau pergi ke sana, harus minta izin kepada saya. Saya ingin bebas." Papanya bilang, "Silakan bebas." Lalu teman-temannya mulai memuja dia.
Ternyata saudara sekalian, di dalam dunia ini, dunia tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kebebasan kepada kita. Dan di dalam kebebasannya, dia mencoba memuaskan hasrat hidupnya dengan dosa. Ya, Alkitab mengatakan anak muda ini menjual semua hartanya, kemudian membawa uang yang banyak, dia pindah ke kota lain, di mana papanya tidak bisa lihat dia, keluarganya tidak bisa lihat dia, tidak ada yang mengawasi dia. Sekarang saya bebas, saya merdeka. Lalu dia bebas melakukan dosa. Dia ingin berzina, dia berzina. Dia ingin mabuk-mabukan, dia mabuk-mabukan. Dia ingin pornografi, kalau waktu itu ada pornografi, dia nonton pornografi. Dia merasa hidupnya bebas. Ketika dia merasa bebas dan melakukan semua itu, apakah dia puas? Apakah dia bahagia? Tidak, saudara sekalian. Sekali lagi, kebebasan yang tidak ada batas itu bukan kebebasan, tapi itu adalah keterjerumusan. Itu adalah kebablasan. Kebebasan yang sejati harus ada koridor, ada batas, ada ketentuan dari sang kebenaran itu, yaitu Tuhan, sang pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, saudara sekalian, anak muda ini, anak bungsu ini, mencoba menggunakan dunia, kenikmatan, untuk mengisi kekosongan hatinya. Tidak bisa, karena hati tidak diciptakan oleh dunia. Hati tidak bisa dipuaskan dengan dunia. Hati kita, jiwa kita, diciptakan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana memuaskan dan memulihkan harga diri, jati diri kita. Siapa kita yang sebenarnya. Saudara sekalian, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Alkitab sebenarnya menggunakan perumpamaan ini untuk mengajarkan satu hal yang penting bagi kita. Ya, tema cerita dari anak yang terhilang ini adalah sebuah ironi. Manusia mencari kebebasan menggunakan usaha dan kepintarannya, yang dia dapat adalah keterikatan dan keterpurukan. Manusia mencari kebahagiaan, yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Orang mencari kebahagiaan, tapi dengan cara yang salah, di tempat yang salah, yang dia dapat adalah kesengsaraan. Anak muda ini, saudara sekalian, persis seperti anak remaja pada masa kini. Dia mencari jati diri. Siapa saya? Untuk apa saya hidup di dalam dunia ini? Dia mulai berpikir, wow, saya akan bahagia. Saya akan puas kalau saya banyak teman. Dan teman saya itu semua memuja saya. Supaya saya punya banyak teman, saya harus punya uang. Supaya saya punya uang, saya harus tinggalkan papa saya. Supaya saya tinggalkan papa saya harus berani ngomong kepada papa saya. Setelah saya ngomong kepada papa saya, maka saya akan bebas. Setelah saya bebas, saya akan menentukan hidup saya sendiri. Saya tidak perlu papa, saya tidak perlu siapapun juga. Saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Bebas, saudara sekalian. Cari jati diri, kemudian disandingkan dengan sebuah pemberontakan kepada otoritas. Jadilah. Dia berpikir dia akan bahagia. Apa yang dia dapat, saudara sekalian? Kesengsaraan. Ironis bukan, saudara sekalian? Bukankah itu yang sering terjadi di dalam dunia? Begitu banyak orang mencari kebahagiaan, tapi yang didapat adalah kesengsaraan. Begitu banyak orang terjerat di dalam narkoba. Kenapa orang terjerat di dalam narkoba? Karena cari kebahagiaan. Tapi ujung-ujungnya yang dia dapat adalah kesengsaraan. Begitu banyak orang terjerat di dalam pornografi. Kenapa cari pornografi? Karena berpikir bahagia, puas. Tapi yang dia dapat adalah kesengsaraan. Begitu banyak orang hidup di dalam berbagai macam dosa. Berpikir dengan dosa, kenikmatan hidup. Dia dapat kebahagiaan. Tapi adalah kesengsaraan. Itulah ironi kehidupan. Ketika kita mencari kebahagiaan dan kepuasan hidup, lalu mencari di tempat yang salah, dengan cara yang salah, kita hidup sengsara. Ironi yang kedua, saudara sekalian, sang anak bungsu ini sebenarnya adalah manusia ciptaan Allah. Alkitab berkata,
manusia diciptakan menurut image, itu gambar dan rupa Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kita membawa image, kita mewakili Allah di atas bumi ini. Tapi ya Yesus menceritakan perumpamaan ini lalu menjatuhkan harkat martabat dari anak ini sampai kepada keterpurukan yang seburuk-buruknya. Jadi dia bukan jaga toko, ya, dia bukan pergi jaga ladang, dia bukan pergi bertani, tapi pergi jaga babi. Nah, bagi kita hari ini, ya babi itu enak, saudara sekalian ya. Apalagi babi panggang, saudara sekalian. Kalau orang suka ke Sumatera Utara namanya BPK, ya, babi panggang karo, enak katanya ya. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, babi itu enak. Tapi ingat, para pendengar awal dari Yesus Kristus. Jadi konteks Yesus cerita, yaitu orang-orang Yahudi, mereka masih menganggap babi itu binatang haram. Ada seorang jenderal di China yang menunggang kuda. Nah, satu hari seorang jenderal menunggang kuda. Menunggang dengan cepat sekali, saudara sekalian. Ketika dia menunggang cepat sekali, ya, dia membawa pasukannya cepat sekali menunggang kuda, saudara sekalian. Nah, kemudian dia dihentikan oleh satu orang tua. Orang tua itu berkata, stop Pak Jenderal, stop Pak Jenderal. Kemudian kuda itu stop. Dan dia bertanya kepada sang jenderal, Pak Jenderal, kamu mau sedang kemana? Ya, Pak Jenderal, kamu mau sedang kemana? Kemudian Pak Jenderal itu bilang, aku punya misi yang penting untuk membawa tugas negara. Jangan halangi saya, jangan tanya saya. Nah, kemudian ditanya lagi, Pak Jenderal, kamu sebenarnya mau kemana? Dia bilang, aku sedang menuju Beijing. Beijing itu, saudara sekalian, Pei itu adalah utara. Jing itu adalah ibu kota. Ibu kota di bagian utara. Kota di bagian utara. Nah, saudara sekalian, aku sedang menuju kota Beijing di utara. Kemudian langsung dia menunggang lagi, lanjutkan kudanya. Sang orang tua itu geleng-geleng kepala. Kasihan benar jenderal. Karena Beijing letaknya di utara. Dia sedang menunggang kudanya selaju-lajunya menuju ke selatan. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya semakin dia melaju, semakin dia berusaha, semakin dia jauh dari kota Beijing. Itulah ironi kehidupan kita. Semakin kita berusaha mencari makna hidup, ingin bahagia. Tapi kalau kita cari di tempat yang salah, kalau kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, melakukan dengan cara yang salah, semakin jauh kita dari kebahagiaan dan semakin kita terpuruk di dalam kesengsaraan. Saudara, itulah dosa. Dan itulah kondisi manusia. Pastikan, saudara sekalian, kalau saudara mau cari makna hidup, cari di tempat yang benar. Usaha keras saja tidak cukup. Melakukan kebajikan saja tidak cukup. Harus usaha di arah yang benar, di tempat yang benar, dan dengan cara yang benar. Klimaks cerita ini adalah berbicara tentang seseorang yang unworthy. Seseorang yang sadar dirinya tidak layak, unworthy. Tapi dia masih bernilai di hadapan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, anak itu sadar. Dia terpuruk. Dia sadar. Dia jatuh ke dalam dosa yang luar biasa. Saudara sekalian, kesadaran ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita tak berdaya, jatuh di dalam dosa, Allah mengasihi kita. Allah menggunakan berbagai cara untuk menyadarkan kita. Salah satunya, saya percaya melalui retreat ini, saudara sekalian. Kalau saudara sedang mencari makna hidup, saudara sedang mencari di tempat yang salah. Bila melalui retreat ini, saudara diingatkan bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan saudara. Dan hanya Tuhan yang bisa memberi makna hidup kepada saudara. Dan ketika dia sadar, saudara sekalian, dia pulang. Dan Bapa yang penuh kasih menerima anaknya. Jadi saudara sekalian, anak itu berkata, Bapa, aku tidak layak. Kalau saudara dengar cerita itu baik-baik tadi ya, ketika saya putar video tadi.
maka minimal 2 kali sang anak itu berkata. Ketika dia dalam keadaan sadar di depan babi, dia berkata, aku akan pulang dan aku akan berkata kepada bapakku, nah, I'm no longer worthy to become your son. Aku tidak lagi layak untuk menjadi anakmu. Aku tidak layak karena aku sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika dia dalam bayangan di depan babi, dia sudah mengungkapkan kalimat ini. Ketika dia berada di depan bapaknya, dia peluk bapaknya mungkin, atau papanya peluk dia. Dia bilang, Father, I am no longer worthy to be your son. Ayah, saya tidak layak lagi menjadi anakmu. Tapi di hadapan Bapa, engkau tetap anakku. Oh, saudara sekalian, ini adalah sesuatu kebenaran yang luar biasa indah. Dan itulah kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita menjadi budak dosa, ketika kita terhilang di dalam dosa, kita merasa dirinya begitu buruk, kita merasa diri kita sudah layak binasa. Aku tidak layak lagi, aku tidak berharga. Bahkan keluargaku tidak menghargai aku, teman-temanku tidak menghargai aku. Aku dihina, aku tidak layak. I am not worthy, I am unworthy. Tapi bagaimana kata Tuhan? Tuhan bilang, engkau tetap worthy, engkau tetap berharga, engkau tetap anakku. Bahkan ketika dia pulang, Allah memberikan restorasi. Ya, saudara, kalau baca ceritanya, Allah mengatakan, Alkitab mengatakan, Bapa itu memeluk dia. Ya, bahkan kalau saudara baca sedikit cerita saudara sekalian ya. Nah, ini latar belakang. Nah, orang Yahudi pada waktu itu, orang tua itu tidak lari, hanya anak muda yang lari. Tapi Yesus bercerita, ketika papanya melihat anaknya dari jauh, papanya berlari. Itu sesuatu ya kasih yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada anaknya. Ya, aku yang mengasihi dia, dia berlari mencari anaknya. Kemudian setelah itu dia peluk anaknya, dia berkata, pakaikan jubah. Jubah itu melambangkan pengampunan. Ya, aku terima kamu kembali. Pakaikan cincin. Cincin itu melambangkan kehormatan. Engkau adalah manusia yang terhormat. Engkau bukan manusia yang tidak terhormat. Pakaikan sandal. Budak tidak pakai sandal. Tapi ayah itu berkata, pakaikan sandal untuk dia. Dia bukan lagi budak. Dan mari kita buat pesta. Potong binatang yang tambun. Untuk pesta, artinya memberikan kepuasan. Nah, saudara sekalian, itulah unworthy but not worthless. Itulah artinya ketika kita merasa hidup kita tidak layak. Ketika kita merasa hidup tidak bermakna. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan ketika galau, dan ketika kita gamang, ketika kita tidak tahu goncang, labil hidup kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sama seperti sang ayah yang baik hati itu. Dia akan memeluk kita dan dia akan merestorasi kita. Karena kita sangat bernilai di hadapan dia. Dia ciptakan kita dengan rancangannya yang indah. Dan dia memiliki tujuan hidup yang bermakna untuk kita ikuti. Pelajarannya saudara sekalian. Anak bungsu adalah potret yang mewakili kita. Kita terpuruk karena salah mencari jati diri. Tidak jarang di antara saudara yang mendengar sesi ini. Mungkin saudara sedang mencari jati diri. Siapa saya? Lalu merasa dirinya galau. Hidup tidak nyaman. Tidak tahu. Bahkan tidak jarang di antara anak remaja sedang terbelenggu oleh dosa-dosa tertentu, merasa dirinya tidak berharga, ya, merasa dirinya kok ekonomi keluarga saya tidak seperti dia, kok papa mama saya tidak seperti papa mamanya dia, kok kondisi hidup saya tidak seperti dia, kok saya tidak punya teman sebanyak dia, kok saya tidak bisa sesupel dia, bergaul banyak teman disukai orang. Ada perasaan diri tidak layak. Ada perasaan diri terpuruk. Nah, kalau kita salah cari jati diri, kita bisa lebih terpuruk. Ingat saudara sekalian, anak remaja, anak bungsu itu. Dia ingin mencari kebahagiaan, tapi cari di tempat yang salah dengan cara yang salah,
sengsara yang dia dapat. Kita bangkit dari keterburukan dan kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa, saudara sekalian? Jalan yang benar itu adalah kembali kepada Tuhan. Sang ayah adalah potret dari ayah yang penuh kasih itu, ya, Allah yang penuh kasih. Anak itu, bungsu itu sudah sama sekali tidak layak karena hartanya sudah dibagi. Seharusnya dia sudah putus hubungan. Kamu sudah bagi harta. Ya, jadi menurut kebudayaan pada waktu itu, harta cuma bisa dibagi waktu ayah sudah meninggal. Jadi ketika anak bungsu berkata, ayah bagikan harta warisan untuk aku, maka secara tidak langsung sang anak bungsu berkata, ayah aku anggap ayah sudah mati. Karena itu bagi. Tapi ayah itu tahu dan dalam kondisi seperti itu, ayah tidak ambil hati. Ayah tetap mengasihi. Karena namanya anak, tetap anak. Meskipun dia unworthy, tapi dia tetap berharga, bernilai, anak kesayangan di hadapan bapaknya. Saudara sekalian, sebegitu jauhnya jatuhnya kita di dalam dosa. Dan sebegitu kita merasa diri kita hina, tak berdaya. Dan sebegitu sengsaranya kita. Dan sebegitu galau dan labilnya kita. Ingat, Allah tidak memandang kita demikian. Allah tetap memandang kita sebagai anak kesayangannya. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali diciptakan, dilahir barukan, sehingga kita kembali kepada image Allah. Dan melalui karya Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Percaya kepada Yesus. Menerima Yesus Kristus. Sama seperti sang ayah memberikan ya hal-hal ini kepada anaknya. Demikian juga di dalam Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Ketika kita membuka hati percaya kepada Yesus Kristus, Allah akan mengenakan jubah kebenaran kepada kita. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, ketika jubah itu dipasangkan kepada kita, dosa kita sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Seberapa hinanya anak bungsu itu, seberapa kurang ajarnya bungsu itu ketika jubah itu dipakai oleh ayahnya, maka semua itu dihapus. Demikian juga semua yang sudah kita lakukan diampuni oleh Yesus. Kemudian Tuhan juga memakaikan cincin. Cincin itu adalah satu lambang kehormatan, dignity, saudara sekalian. Kita bukan lagi unworthy, kita bukan lagi worthless, tapi kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki image Allah, yang diciptakan, bahkan diutus Allah untuk menjadi saksi-saksinya. Kita dipakaikan sandal, kita memiliki status. Bukankah 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan Allah menyediakan pesta bagi kita. Dan kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, percaya Yesus, taat kepada Yesus. Maka hati kita akan mendapat kepuasan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena di dalam Yesus kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang luar biasa. Kekosongan yang ditimbulkan oleh dosa. Kekosongan itu tidak dapat diisi oleh apapun juga, kecuali oleh perjumpaan pribadi kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ingat saudara sekalian, hati kita, jiwa kita, identitas diri kita tidak diciptakan oleh manusia, tidak diciptakan oleh dunia, tidak diciptakan oleh kenikmatan. Oleh sebab itu, identitas diri kita, kenikmatan kepuasan hidup kita tidak dapat diberikan oleh dunia. Semua itu diciptakan oleh Allah. Dan ajaibnya firman Tuhan hari ini, bahwa Allah memandang setiap kita itu indah dan berharga. Bukan hanya indah dan berharga. Allah menyelamatkan kita, mengubah kita,
Dan Allah punya misi di dalam hidup kita. Allah ingin kita menjadi anak-anak remaja yang menentukan jati diri, menemukan jati diri yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, diubahkan, dan kita diutus ke dalam dunia. Menjadi utusan-utusan Allah yang membawa kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara sekalian, saudara sedang cari jati diri. Siapakah Anda? Apakah mana hidup saudara? Mengapa saudara dilahirkan dalam keluarga ini? Mengapa saudara sekarang berada dalam kondisi seperti ini? Mengapa saudara merasa diri galau, labil? Jangan cari di dunia. Semakin cari, semakin saudara terpuruk dan sengsara. Kembalilah kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Kepuasan yang sejati. Mari kita berdoa. Kiranya Allah menolong kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus memateraikannya di dalam hidup kami. Sehingga kami, anak-anak remaja, boleh menemukan siapa diri kami yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.